Shalom Jemaat terkasih di dalam Tuhan, selamat datang dalam ibadah Raya Umum Gereja Kristus Jawa Barat. Sebelum melanjutkan ibadah, mari kita memperhatikan beberapa hal penting berikut ini. Informasi bagi saudara yang ingin mengikuti berita gereja, saudara dapat mendownload aplikasi GKJ Family melalui Play Store atau klik link deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa untuk memfollow Instagram gereja di @newgkj. Bagi saudara yang rindu untuk memberi persembahan bagi Tuhan, saudara dapat mentransfer melalui rekening BCA berikut ini. Atau dapat melalui aplikasi Dana, OVO, GoPay, BCA M-Banking, dan men-scan QR Code berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan kas sosial, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut. Dan bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut ini. Terima kasih untuk perhatian dan persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Suaramu serukan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Satu nama yang saat ini kita tinggikan dan muliakan. Namanya siapa? Kurang dahsyat lagi. Namanya siapa? Mari kita bersorak-sorai. Biarlah segala yang bernafas memuji dan meninggikan Yesus. Bersyukurlah kepada Dia, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hey, katakan. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Semua tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya ku selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Mari semua na 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 na, buka suaramu. Na 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 na. Hey,
kemudahan. Bernapas memuji Sang Raja atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih Rosesino. Kau dan kau dapat pastikan Dia Allah, sumber kekuatan, tangannya Tuhan penuh kemuliaan, menolong kita dalam kesusahan. Kita panggil Dia dengan nama Yesus, karena hanya Dialah Sang Penebus, bertahta di tempat maha kudus dengan api kuasanya yang terhunus. Tangan Tuhan begitu kuat, lengan Tuhan begitu dahsyat, menolong kita teramat amat, meyakini kuasa Iblis selamat. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat Belum semuanya ya. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab masih belum semuanya. Angkat kedua tanganmu. tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Ya. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap Are you pagi. ready? Sing. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Mari jemaat suaranya. 1, 2, 3. Na 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 na, na 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 na. Lebih keras lagi dong. Yang atas. Sama-sama sekali lagi. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Haleluya. Seberapa banyak yang yakin hadirat Tuhan ada di tempat ini? Lambaikan tanganmu. Yang yakin bahwa Tuhan bertahta tempat ini, katakan yeay. Datanglah dan bertahta tempat ini. Haleluya. Semuanya tepuk tangan di atas payung. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, Pemilik kehidupan. pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan
belum semuanya. Mari semuanya angkat suaramu sebab Dia Allah yang berkuasa. Katakan pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Are you ready? Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Hanya nama Yesus yang dahsyat, amin. Yesus Raja yang dahsyat. Angkat tanganmu semua. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Are you ready? Sekali lagi semua. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, kita wajib bangga punya Bapak yang dahsyat seperti Yesus. Kita wajib bangga punya Tuhan yang dahsyat seperti Yesus. Haleluya. Siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar Tuhan kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib, mengukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sebab ku percaya Tuhan, setiap janji-janji dalam hidup kami Tuhan. Haleluya.
percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kami bersyukur kami masih boleh ada di tempat ini. Itu semua karena kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kalau masih ada yang mengganggu pikiran dan hati kami tolakkan bersama dengan iman. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus kami usirkan pergi dari hati kami. Ruangan ini ada roh Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapa, segala puji kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengasihi Tuhan mai dengan amin. Shalom, bagaimana kabar saudara? Yang di atas bagaimana kabarnya? Ya, mari kita sukan haleluya untuk kemuliaan nama Tuhan. 2, 3, haleluya, puji nama Tuhan. Sekaligus saya menyambut buat Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung dan mendengarkan, juga bagi saudara-saudara yang setia mendengarkan rekaman ibadah online kami melalui channel YouTube. Saudara ketik GKJ Family, tekan subscribe, tekan videos, di sana saudara bisa melihat semua rekaman ibadah online kami. Juga buat Bapak Ibu saudara-saudari yang melihat melalui tayangan televisi kabel First Media, kami share setiap hari Minggu, Prime Day, jam 7 pagi, jam 12 WIB, jam 7 dan jam 12 WIB. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Pagi ini saudara, saya akan melanjutkan seri tentang konflik. Saya ingatkan bahwa tujuan penting kita mendengarkan, memeriksa firman Tuhan, itu supaya kita punya hati yang takut akan Tuhan. Karena dari Mazmur 86 ayat 11 dikatakan, ajarkan kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Kita diajar supaya hidup menurut kebenaran Tuhan. Bulatkan hatiku untuk takut akan nama-Mu. Takut akan Tuhan itu mendatangkan hikmat, dan saudara mesti mendengarkan bahwa sudah berkali-kali, puluhan kali saya katakan, hikmat itu yang kita butuhkan dalam mengarungi kehidupan ini, khususnya saat-saat seperti sekarang ini. Hikmat bukan ditentukan kalau seseorang tuh S3, S2, oh hikmatnya pasti lebih tinggi. Tidak, karena hikmat itu datangnya dari takut akan Tuhan, dan takut akan Tuhan karena kita senantiasa belajar tentang firman Tuhan. Seperti pagi ini kita akan mempelajari tentang beberapa konflik yang memakan korban besar, ya. Jadi sebelum konflik terbesar yang akan terjadi antara Bapa di surga bersama malaikat-malaikatnya akan mengalahkan antikris dan pengikutnya, itu konflik utamanya. Sebelumnya didahului dengan konflik ya, yang makin lama makin memuncak. Saudara, kejatuhan manusia pertama itu benar-benar membuat hati Tuhan sedih. Sebelum manusia diciptakan, Allah itu sudah ada malaikat. Tetapi Allah itu ingin menciptakan sesuatu yang bisa diajak berkomunikasi, diajak sebagai temannya, ya. Dan dia menciptakan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ditaruh di taman yang luar biasa. Sebelum dia diciptakan,
Semua sudah dilengkapi oleh Allah. Matahari, bulan, bintang, cakrawala, burung, ikan, binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya. Semua sudah siap, baru manusia diciptakan. Dan manusia diciptakan dengan tujuan tidak akan mati. Itu tujuan utama pertama Allah menciptakan manusia. Jadi Adam dan Hawa itu mula-mula diciptakan tidak untuk mati, ya. Dan untuk menjadi teman daripada Allah. Tetapi karena dia kalah terhadap godaan iblis, maka jatuh dalam dosa, dan itu benar-benar menyedihkan hati Allah. Seperti Roma 15 ayat 15, saudara perhatikan di depan, dikatakan bahwa karena pelanggaran satu orang. Siapa satu orang itu? Hawa. Semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, sebab upah dosa itu adalah maut. Jadi kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, maut itu tidak pernah ada. Karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maut itu ada, dan itu diikuti oleh semua orang. Jadi akibat Hawa dan Adam berbuat dosa, semua manusia berbuat dosa. Firman Tuhan itu adalah kebenaran dalam Yohanes 17 ayat 17. Firman Tuhan adalah kebenaran. Ayo kita ucapkan bersama dengan suara yang keras dan yakin. 2, 3. Firman Tuhan adalah kebenaran. Kalau manusia tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan itu, akibatnya akan terjadi banyak pembunuhan. Saya langsung masuk ke poin yang mengerikan bagi manusia, yaitu soal pembunuhan. Tadi sebelum ibadah saya ngomong dengan Andre David yang ngasih tahu bahwa di mana itu Tukat Petanu, ya, bukan jalan Tukat Petanu, tapi ini Tukat Petanu yang di dekatnya Gianyar itu. Bukan jalan Tukat Petanu, kan jalan Tukat Petanu kan di Tukat Yahaya itu terus itu, ya. Itu ditemukan 2 korban, itu ibu dan anak. Yang satu sudah ditemukan sebulan 40 berapa? 46 hari. Yang satu sudah ditemukan 46 hari lalu, yang satu baru ditemukan setelah 46 hari, ditemukan jasadnya tanpa kepala. Ya. Apakah itu dimakan binatang? Tapi kalau dimakan binatang, kok binatangnya itu suka makan kepala? Kalau Bu Mevi senang makan kepala ikan, banyak dari saudara yang senang makan kepala ikan, tapi ini kepala manusia. Atau yang kedua, kepalanya dipotong supaya menghilangkan jejak. Nah, orang makin lama makin jahat. Kalau saudara baca-baca berita seminggu 2 minggu terakhir ini, aduh, banyak sekali terjadi pembunuhan dan begitu gampang. Saya katakan apa? Karena hukumnya terlalu ringan. Kita jangan bilang di Indonesia, di Amerika kan penembakan itu banyak terjadi. Jadi saya pikir kalau di Indonesia ini senjata api dilegalkan seperti di Amerika, pembunuhan akan makin banyak terjadi. Karena sikit-sikit, wah mau nembak, sikit-sikit mau nembak. Dan itu karena apa? Mari kita baca Yohanes 8 ayat 44a bersama-sama. Mari, 2, 3. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Lebih keras, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Amin. Kalau seorang mengikuti kebenaran firman Tuhan, saya ulangi, kalau saudara mengikuti kebenaran firman Tuhan, membunuh itu jauh dari pikiran saudara. Tapi kalau saudara tidak mengikuti kebenaran firman Tuhan alias mengikuti kebenarannya iblis yang adalah bapa pembohong, maka saudara akan kepingin untuk membunuh. Perhatikan ini. Sebab firman Tuhan yang mengatakan, di dalam iblis tidak ada kebenaran dan dia pembunuh manusia sejak semula. Siapa yang dia bunuh sebetulnya? Ya Adam dan Hawa yang tadi saya di
prolog itu kan. Waktu dosa belum masuk, Adam dan Hawa ini immortal, tidak akan mati sebab upah dosa adalah maut. Dia tidak berbuat dosa, tidak ada maut. Begitu dia berbuat dosa, maut itu ada. Kematian toh, pembunuhan dia lakukan terhadap Adam dan Hawa. Harusnya tidak mati, ini sekarang mati. Kemudian siapa? Keturunan kedua, Kain dan Habel. Itu adalah pembunuhan yang besar, karena kalau dulu teka-teki saya waktu sekolah minggu, pembunuhan terbesar di dunia ini kapan? Iya, itu eranya Kain dan Habel. Sebab apa? 1/4 penduduk dunia dibunuh, betul kan? Kan cuma ada 4 orang manusia saja, Adam, Hawa, Kain, Habel. Dibunuh 1, hilang 1, tinggal 3, 1/4. Iya. Dan terus menerus. Saudara-saudara, yang pertama saya ingin menjelaskan tentang konflik orang percaya dan Babylon agama. Istilah Babylon agama ini sudah simpan, perhatikan dengan baik. Sebab ini nanti akan terjadi. Yang saya katakan sekarang ini, itu sesuatu yang nanti akan terjadi dan pasti akan terjadi. Yang yakin katakan amin. Ini bukan cerita dongeng, tapi ini akan terjadi tentang Babylon agama. Mungkin banyak di antara saudara yang tidak pernah tahu apa itu Babylon agama. Tolong dibacakan Wahyu 17 ayat 3-6. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk, dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Amin. Saudara, dengarkan baik-baik khotbah ini karena ini sangat penting. Lebih penting kita mengetahui apa yang akan terjadi daripada yang sudah terjadi, kan begitu. Wahyu 17 ayat 3-6 ini bukan bicara tentang the beast antikris. No. Ini sebelum, ya. Jadi akan ada kitab Wahyu ini adalah kitab yang masih sangat sedikit digenapi. Dari firman Tuhan, saya katakan 80-85% sudah digenapi. Sisanya itu yang belum digenapi banyak ada di kitab Wahyu. Dan ini yang akan terjadi dan tidak lama lagi ini akan terjadi. Sebab saya yakin Tuhan tidak terlalu lama, Dia akan datang kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada seorang perempuan duduk di atas, saudara ingat, binatang warnanya merah ungu. Merah campur ungu, dalam bahasa Inggris scarlet color, ya. Kemudian binatang itu punya 7 kepala dan 10 tanduk. Untuk menjelaskan 7 kepala dan 10 tanduk saya tidak jelaskan sekarang sebab ini penjelasan yang panjang. Kenapa kok tanduknya 7, kepalanya 7 kok tanduknya enggak 7? Atau kepalanya 7 kok tanduknya tidak 14? Biasanya hewan itu kan punya 2 tanduk, betul ya saudara? Kalau 7 kepala berarti 14 tanduk. Saudara mengikuti saya? Atau saudara berpikir 7 tanduk, 7 kepala 10 tanduk. Mungkin dia sembarangan Pak. Oh tidak, itu semua ada artinya. Kemudian perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi. Kalau bahasa Indonesia ini berbeda antara kain merah ungu,
merah ungu dengan dipisahkan kain ungu dan kain kirmisi. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu sama. Makanya saya tuliskan sama. Binatangnya itu warnanya scarlet color. Perempuan itu memakai kain scarlet color. Sama. Kemudian dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Tetapi perhatikan di tangannya itu ada cawan penuh dengan segala kekejian, kenajisan, percabulan. Sekarang ini dunia penuh dengan kekejian, kenajisan, percabulan. Kekejian itu sangat jahat orang-orang sekarang. Inginnya dikit-dikit membunuh. Ya, bukan dikit-dikit melukai, tapi dikit-dikit mau membunuh. Kemudian kenajisan. LGBTQ+ itu najis. Menjijikkan. Bersetubuh dengan hewan, dengan mayat, ya. Itu menjijikkan. Kemudian percabulan. Ada kasus-kasus di Indonesia dalam 2 minggu ini ada 2 kasus. Orang tua kandung memperkosa anak kandungnya. Jahat sekali. Pada dahinya tertulis suatu nama. Saudara ingat ini ya? Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian di bumi. Ini bukan dalam arti hurufiah. Ini melambangkan sesuatu, nanti kita lihat. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Ayat 6, perempuan itu yang pakai scarlet color di atas binatang scarlet color, makanya saya kasih gambar ini sama ya. Kalau saya lihat di YouTube ini akan lebih jelas gambarnya. Dia mabuk, bukan mabuk anggur, tapi mabuk darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Siapa di tempat ini yang merasa bahwa saudara adalah orang kudusnya Allah? Katakan, saya orangnya. Tidak yakin, karena saudara ngeri ngomong itu. Saudara tidak hidup dalam kekudusan, makanya saudara tidak yakin. Siapa di antara saudara yang duduk di tempat ini yang tahu bahwa saudaranya adalah saksi Yesus? Katakan, saya orangnya. Berarti nanti darah saudara itu ada di cawannya perempuan itu. Ya toh? Kan ini isi darahnya itu adalah darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Bukan darah orang-orang di luar sana. Yang orang Kristen asal-asalan atau orang di luar Tuhan. Bukan. Tetapi darah saudara. Wah, ngeri dong ini Pak. Iya, memang saya ingin di penghujung bulan Mei ini saya ingin memberikan khotbah yang serem buat saudara. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian di bumi ini diistilahkan sebagai Babylon agama. Siapa mengistilahkan Pak? Para teolog. Tentu saya tidak memegang teolog-teolog yang tidak kompeten. Saudara, saya ulangi, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian di bumi ini, istilahnya adalah Babylon agama. Ayo kita ucapkan supaya saudara ingat paling tidak. Babylon agama, 2, 3. Ya, ini dia. Wanita ini gambaran dari Babylon agama. Dan saya boleh katakan bahwa antara Babylon agama sama antikris itu ada hubungan yang erat. Bukan karena mereka suami istri, no. Antikris. Wanita itu yang adalah gambaran Babylon agama sendiri. Tetapi antara antikris dan Babylon agama ini ada hubungan yang erat. Dari mana saya tahu mereka itu punya hubungan yang erat? Hubungan yang erat itu bisa terjadi karena beberapa hal.
Yang paling utama adalah karena kesamaan hobi. Sama-sama suka hobi main bulu tangkis, hubungannya erat. Ya, sama-sama suka wisata kuliner. Wah, cari-cari makan yang aneh-aneh. Aneh-aneh itu apa, Pak? Kadal goreng, ya, kecoa panggang. Kalau di Thailand kan saya ngeri lihat itu semuanya. Ada kalajengking, ada musuh saya yang terbesar adalah kecoa, saudara ya. Itu musuh saya terbesar, bukan singa. Kalau saya ketemu singa, saya kasih tahu dia, aku predatormu, takut dia, saudara. Tapi kalau saya lihat kecoa itu bilang sama saya, aku predatormu, takut saya. Itu anehnya begitu. Ini rahasia, tolong jangan disebarluaskan. Saudara yang dengar di rumah juga simpen rahasia ini ya. Kecoa digoreng, saya kepingin mau gigit itu kecoa ya, karena dendam, tapi saya jijik juga lihat kecoa goreng. Di Thailand itu tidak ada satupun serangga yang aman, semuanya dimakani. Kalajengking apa segala macam ya. Kemudian juga bisa ada hubungan yang erat karena apa? Arisan. Tapi tidak arisan tipu-tipu, arisan yang benar. Kalau arisan tipu-tipu kan banyak dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita cari tahu, kok saya bisa bilang antikris dan Babylon agama ini sohib. Saudara perhatikan dulu di ayat yang ke-6, perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus, darah saksi-saksi Yesus. Gimana caranya dia dapat darah orang kudus dan darah saksi Yesus? Dia melakukan pembunuhan. Sedangkan antikris juga getol membunuhi orang-orang yang tidak mau menjadi pengikutnya. Jadi saya tarik kesimpulan, hubungan mereka terjadi karena mereka sama-sama suka menumpahkan darah orang-orang kudus. Tetapi dalam hal ini saudara ingat baik-baik ya, bahwa antikris mendukung penuh Babylon agama. Karena apa? Karena apa? Karena antikris ini suka memakai orang sebagai alatnya. Antikris ini suka memakai orang sebagai alatnya. Jadi saudara jangan sampai dipakai sebagai alat antikris. Oh, enggak mungkin, Pak. Saya ini orang Kristen sudah dari lahir. Siapa bilang enggak bisa? Ya, seseorang tuh bisa berubah dalam sekejap dan menjadi alatnya. Saya tidak bilang iblis, karena kita tidak bicara soal iblis. Iblis disimpan dulu. Alatnya antikris. Saudara yang suka menebar kebencian lewat SMS, lewat WA, saudara yang suka menebar gosip-gosip, saudara yang suka menebar, saya khotbah beberapa periode lalu, racun, saudara yang suka menebar berita-berita yang tidak benar, itu saudara sudah dipakai sebagai alatnya antikris. Sebab kalau kita orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, pasti dari mulut kita nih keluar kata-kata yang benar. Amin. Karena yang dari mulut itu meluap dari hati. Ya, you are what you eat. Kalau saudara makan yang tidak benar ada dalam hatimu, itu keluarnya juga tidak benar. Jadi orang yang suka menebar kebohongan, menebar kebencian, menebar racun, itu hatinya penuh dengan kebencian, racun dan lain sebagainya. Waspada saudara. Orang itu sudah dipakai sebagai alat antikris untuk apa? Untuk merusak saudara. Antikris ini mendukung Babylon agama. Dia tidak perlu turun tangan. Ada anteknya yang luar biasa, ya, wanita dengan pakaian scarlet color, duduk di atas binatang scarlet color, kepala 7, tanduknya 10. Ini memimpin pembunuhan terhadap orang-orang kudus. Jadi antikris ini mendukung penuh
Babilon agama. Ternyata saudara, dalam salah satu bukunya, kita kan bicara akhir-akhir ini kan soal Alice Bailey, Mother of New Age Movement. Dia ngomong, ini perhatikan karena ini keliru. Sebetulnya pembunuhan itu sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab. Loh, Alice Bailey bilang pembunuhan itu ada di Alkitab. Coba, mari bacakan. Wahyu 6 ayat 3 sampai 4. Wahyu 6 ayat 3 sampai 4. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Iya. Alice Bailey ini, di Alkitab itu ngomong dalam Wahyu 6 ayat yang ketiga dan keempat, ya, bahwa waktu materai yang kedua dibuka, itu ada seekor kuda lain, warnanya merah padam. Yang naik kuda ini dikasih kuasa untuk mengambil damai sejahtera. Ini lihat, sehingga orang-orang itu saling membunuh dan dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Pedang ini untuk apa? Bukan untuk pedang gaya-gayaan. Pedang itu untuk menebas, untuk membunuh. Jadi Alkitab itu ngomong pembunuhan itu nanti akan terjadi dan diizinkan. Karena apa? Itu mereka saling membunuh toh. Lah, ini enggak benar. Saudara, yang kita periksa ini Wahyu 17. Perempuan itu naik binatang scarlet color, kepala 7, tanduk 10. Sedangkan di Wahyu yang kita baca ini di Wahyu 6 di awal. Dan penunggangnya itu naik kuda. Saudara, perlu saya jelaskan supaya saudara mengerti, supaya saudara tidak binasa, supaya kalau saudara nanti tertinggal pada saat antikris muncul, saudara ingat khotbah saya ini. Wih, aku ketinggalan, aku tidak boleh ketinggalan yang kedua kalinya. Saudara ingat khotbah saya ini tidak sama. Kuda dengan binatang itu beda. Yang binatang ini kelihatannya binatang monster ini ya. Kepala 7, tanduk 10. Mana ada binatang kepalanya lebih dari 1? Kalau ini kuda, kepalanya cuma 1. Enggak sama. Jadi pembenaran tindakan Babilon agama yang membunuh orang-orang kudus, saksi-saksi Yesus ini tidak benar. Tidak benar. Dan itulah salah satu penyelewengannya akan nanti terjadi pada saat akhir zaman. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin memberitahu kepada saudara. Saya ini selalu ingin saudara ini meningkatkan kemampuan saudara. Di samping saya ini juga seorang pengajar dosen. Ya, saya juga meningkatkan kemampuan saya yang ajar tahun lalu tidak sama dengan tahun sekarang, materinya sama, tapi contoh-contoh kasus, pembahasannya saya berusaha meningkatkan. Saya juga mendorong saudara yang ada di tempat ini, saudara yang mendengarkan di rumah, meningkatkan kualitas rohani saudara, tidak hanya dengar khotbah yang itu terus, tapi saya ingin memberikan ilmu-ilmu kepada saudara. Tetapi masih banyak di antara saudara-saudara ini yang justru untuk hal-hal yang kecil saja masih kalah. Apa? Suka bohong. Bohong hal-hal yang kecil. Loh, kalau bohong itu bisa ditutupi, ini bohongnya tidak bisa ditutupi. Saudara suka apa? Suka nyuri. Hal-hal yang kecil saudara curi. Saudara ke supermarket, permen saudara ambil, saudara kantongi. Kalau besar kan tidak bisa dikantongi, masa helm dikantongi? Betul kan?
Ya, saudara pergi ke Carrefour, helm dikantongi, kan ketahuan. Susu agak besar, ini permen, sabun dikantongi, ya. Makan di warung, ada nambah kerupuk? Enggak, padahal saudara makan kerupuk satu. Untuk Rp1.000 saja saudara kalah. Banyak loh yang seperti gini. Saya ngomong dengan jelas, karena ada anggota-anggota saya yang masih seperti itu. Bagaimana saudara mau bicara soal Babilon agama? Sudah lupakan. Kalau kamu mau hidup benar, hidup makin benar. Kalau tidak, sekalian saja. Kenapa? Karena firman Tuhan yang ngomong. Saya cuma menyambung lidahkan saja apa yang firman Tuhan katakan. Saya perlu ngomong ini dengan keras supaya saudara ini wake up, bangun. Ini bukan saatnya untuk santai, saudara. Waktu itu sudah semakin dekat. Amin. Waktu itu sudah semakin dekat. Waktu apa? Waktu kedatangan Tuhan. Minggu depan saya akan khotbah sesuatu yang tajam. Saudara jangan sampai bolos. Saya akan keluarkan suatu hikmat Tuhan yang baru saya dapatkan waktu saya periksa firman Tuhan. Dan untuk itu saya perlu nelpon guru saya, memastikan benar apa enggak. Terus dia bilang, kamu dapat dari mana hal itu? Dia mau pancing saya bilang, saya baca dan saya dapat hikmat baru. Betul enggak ini? Saya tanya, betul. Baru akan saya khotbahkan minggu depan. Kalau enggak betul saya enggak berani ngomong. Hati-hati karena Babilon agama nanti kita cari tahu siapa sih Babilon agama itu. Dia memutarbalikkan, bukan begitu, enggak cocok, ya. Jadi saudara kalau nanti disesatkan, enggak sama, yang satunya kuda, yang satunya binatang kok. Dengan dukungan antikris, Babilon agama ini akan melakukan pembunuhan terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang menentang ajaran mereka. Dan saudara perlu tahu siapa Babilon agama ini. Babilon agama itu adalah kelompok New Age Movement. Dan kelompok New Age Movement ini sekarang sudah menguasai seluruh sendi-sendi yang ada di dunia ini. Di dunia ini kelompok New Age Movement ini sudah merajai di mana-mana. Sebab apa? Sebab PBB mengadopsi ajaran mereka. Amerika Serikat sebagai negara adidaya yang sekarang masih dikuasai, dikatakan oleh Amerika Serikat negara adidaya. Tapi kalau menurut saya sudah kalah takluk oleh China. Toh Amerika itu masih ada agama, masih ada orang-orangnya, masih banyak yang percaya kepada Tuhan. Tetapi di China mereka sudah bisa membuat ini itu yang luar biasa. Saudara buka Google, baca berita tuh yang seperti itu. Ya, bagaimana teknologi-teknologi yang paling canggih itu bukan dari Amerika, tapi sudah dari China. Sudah menguasai dunia ini. Dan itulah adalah disebut Babilon agama. Babilon agama sama dengan New Age Movement. New Age Movement sama dengan Babilon agama. Ini sudah di depan saudara ini. Kenapa? Dia sudah menguasai PBB. Dan Indonesia ini salah satu anggota PBB, kan saudara sudah ngikut ini berperiode-periode yang lalu. United Nations itu. Dia akan melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang menentang ajaran mereka. Apa ajaran yang utama mereka? Ya kan sudah ada 7 ajaran yang utama. Kalau yang enteng-enteng itu LGBTQ+ itu loh. Saya agak lupa sedikit ya. Tetapi ada seorang pendeta di Amerika, tidak salah. Dia menentang menikahkan anggotanya yang sejenis, dan pendeta ini dimasukkan ke pengadilan. Jadi misalnya saya, ada anggota saya yang ingin menikah. Siapa di sini yang belum menikah? Misalnya Ruben Yakobus akan menikah, ngadep ke saya, Pak saya mau menikah. Oh bagus, pacarmu nanti
ikut pelayanan di gereja sini. Oh bukan Pak, saya sudah putus sama pacar yang itu, katanya Ruben Yakobus. Ruben Yakobus ada di balik tiang tapi saya tahu dia di sana. Oh udah putus, sama siapa sekarang sama siapa mau menikah? Dia menjawab, Yoel. Apa? Yoel. Hah? Yoel Indra, anaknya Pak San? Iya Pak. Hah? Pusing pala Berbi. Saya nikahkan gak Ruben Yakobus sama Yoel Indra? No. Lalu saya dibawa ke pengadilan. Dituntut karena saya gak mau menikahkan pasangan sejenis. Ya itulah. Sekarang sudah beginilah. Tolong saudara di sini yang punya kecenderungan seneng sama yang sejenis dan bermaksud menikah, tolong segera keluar dari gereja ini. Karena saya tidak pernah akan menikahkan saudara. Dengar baik-baik ya Ruben Yakobus. Tetapi saudara, nantinya itu akan terjadi konflik antara mereka berdua. Tadi Antikris ini dukung Babylon agama. Siapa Babylon agama? Siapa tolong dijawab saudara? Yang atas Babylon agama itu siapa? New Age Movement. Ayo kita ngomong bersama-sama. Soalnya khotbah ini berat. Babylon agama adalah New Age Movement. 2, 3. Iya. Supaya saudara paling enggak ngerti. Oh khotbahnya Pak John ini berat ya? Iya dong. Masa mau yang ngenteng-ngenteng terus? Susu itu bukan sudah makanan saudara, bukan, makanan keras. Amin? Ya. Tadinya Antikris ini dukung Babylon agama. Karena apa? Karena Babylon agama membunuhi orang-orang yang menentang ajarannya. Siapa yang menentang ajaran New Age Movement? Ya orang-orang yang hidupnya benar di dalam Tuhan. Makanya tadi saya di depan kan katakan, kalau orang tidak mengikuti kebenaran firman Tuhan, iblis yang menjadi bapak saudara-saudara cuma milih 2 bapak saja. Bapak Tuhan Yesus atau bapak iblis. Kalau Tuhan Yesus ikuti kebenarannya, kalau enggak ya otomatis bapak iblis, tidak ada bapak yang ketiga. Tetapi pada akhirnya saudara, mereka berduanya akan bertengkar sendiri. Sebelum mereka bertengkar, saya tulis di sana, 2000 tahun terakhir dari 6000 tahun ini zaman Allah Roh Kudus. Kita sudah di penghujung sini. Bahkan sudah lebih. Karena sekarang sudah 2021. Kenapa Pak kok Tuhan belum menggenapi janjinya? Loh, semua sudah ditulis di firman Tuhan. Saudara harus bisa jawab kalau ada orang tanya seperti itu. Bukan jawabannya Tuhan lupa datang, enggak ada lupa datang. Dia enggak pernah lupa, saudara. Ini adalah buah sulung gereja. Ya. Siapa buah sulung gereja ini? Adalah saudara-saudara yang mempertahankan hidup saudara sesuai kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang tidak terkena racun, yang steril. Siapa yang boleh naik pesawat? Yaitu mereka yang tidak kena racun COVID, kan begitu. Lolos. Saya berapa hari lalu ada ke airport, saya melihat ada pemeriksaan. Oh, itu yang untuk swab antigen yang mau berangkat ternyata. Kalau saudara steril, hidup benar, saudara akan masuk dalam buah sulung gereja. Saudara yang tahu hari Sabat itu hari untuk Tuhan, bukan hari saudara untuk tidur di rumah. Saudara yang tidak takut COVID saja kok ditakuti loh. Kan sudah saya tunjukkan datanya dalam beberapa periode lalu bahwa penyakit COVID ini cuma membunuh berapa per 10.000% penduduk dunia.
Kita memang perlu pakai masker, sering cuci tangan, tidak gerombol, tetapi tidak usah sampai ketakutan begitu. Kalau sudah ketakutan tinggal aja di dalam gua. Kan begitu. Saudara akan diangkat. Nah, begitu buah sulung gereja diangkat, ini langsung masuk masa antikris selama 7 tahun. Perhatikan bahwa antikris itu baru akan nongol, ya, baru akan menunjukkan jati dirinya kapan? Setelah lewat 3,5 tahun ini, di sini loh. Ini antikris akan berkuasa penuh. Nah, sebelumnya ini dia memakai tangan Babylon agama untuk menebar kekacauan, menebar pembunuhan terhadap orang-orang Kristen yang ketinggalan dan juga orang-orang yang di luar Tuhan. Kalau orang-orang di luar Tuhan kita jangan ngomong, mereka akan ikut dengan gampangnya akan ikut New Age Movement, Babylon agama, tapi orang-orang yang hidupnya benar. Jadi kalau saudara yang ada di tempat ini misalnya, saya sih tidak mengharapkan, tetapi saya juga tidak terlalu optimis ya. Misalnya saudara tertinggal, saudara mesti ingat khotbah saya hari ini. Oh, sekarang yang berkuasanya adalah Babylon agama alias kelompok New Age Movement. Tidak ada lagi agama Kristen, tidak ada lagi agama Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu dan lain sebagainya. Tidak ada, semua jadi satu. Apa? Babylon agama. Siapa itu Babylon agama? New Age Movement. Di situ tuh orang-orang yang tidak hidup benar dalam Tuhan atau di luar Tuhan, ya mereka enggak mengalami masa aniaya. Untuk apa dia aniaya? Orang konconya sendiri. Masa aniaya ini untuk orang Kristen yang ketinggalan. Atau untuk orang-orang dari agama lain yang tidak mau ikut dengan faham New Age Movement, tidak mau ikut Babylon agama, itu mengalami aniaya. Tapi yang ikut-ikutan, tidak ada masa aniaya bagi mereka, biasa-biasa saja di dunia ini. Tapi jangan lupa loh, di sini dihabisi sama Tuhan. Kedatangan Tuhan yang kedua ini untuk membunuh, untuk menghancurkan. Nah, di sini berjaya. New Age Movement ini berjaya, saudara. Setelah buah sulung gereja ini diangkat, kelompok New Age Movement, dalam bahasa lainnya Babylon agama, itu mengalami kejayaan. Mereka ini berkuasa. Kenapa? Karena antikris mendukung. Kenapa? Loh, ini kan mulai masa antikris. 7 tahun. 7 tahun ini mulai masa antikris. Di sini antikris sudah mulai berkuasa, tetapi dia memakai tangannya Babylon agama, memakai tangan New Age Movement. Kelompok New Age Movement berjaya, Babylon agama melejit dengan luar biasa di seluruh dunia. Saya ulangi, tidak ada lagi agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik dan lain sebagainya, tidak ada. Semuanya satu agama. Apa? Babylon agama. Tetapi tidak semua orang itu baik agama Kristen, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha setuju dengan konsep Babylon agama. Kenapa kok mereka tidak setuju? Saya lompati ke sini. 7 ajaran dasar mereka ini semua adalah satu, monoism. Berikutnya, semua adalah Allah. Oh, itu ditolak. Orang Islam kan cuma mempercayai Allahnya mereka cuma Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah SWT. Orang Katolik menolak dong. Yang Buddha loh, mereka menganggap yang tertinggi dalam agama mereka itu adalah Sang Buddha Gautama. Di mana-mana kan kalau orang penganut Buddha, apalagi di Thailand tuh patung-patung Buddha kan. Kok semua adalah Allah? Semua
Kita adalah ilahi. Loh, kalau yang keempat ini mungkin diterima. Karena agama Buddha, Hindu kenal namanya reinkarnasi. Ini oke, tapi yang ini kan enggak. Ya, kalau misalnya ini semua agama adalah benar, ya mungkin mereka terima, tapi yang di atas ini mereka tidak mau terima, saudara. Yang tidak mau terima ini akan dibunuh oleh pengikut New Age Movement. Demikian juga saya katakan, anak-anak Tuhan yang ketinggalan pada saat pengangkatan ini, ketinggalan toh di sini. Saudara bangun tidur, cari, misalnya anaknya cari, mami, sudah besar ini tapi mami juga, mama, atau yang lain, mama, ya, papa, minta makan, tidak ada suara. Saudara keluar, loh, kok kosong rumahnya? Suami istri bangun, dicari pasangannya. Oh mungkin sudah bangun duluan. Dicari, tidak ada. Oh mungkin ke pasar. Ditunggu nggak datang-datang. Loh, motornya ada, mobilnya ada, kuncinya ada, dompetnya ada, semuanya ada. Cuma orang yang nggak ada. Diculik mungkin. Siapa yang mau nyulik? Yang nyulik apa saudara ya? Saya ngomong-ngomong, kalau yang nyulik anak saya itu apa sih ya? Untuk ngasih makannya aja udah tekor nanti yang nyulik. Ya, kalau nyulik yang lain mungkin tidak apa-apa, diculik mungkin. Lalu sudah 2 hari, 1 hari, 1 kali 24 jam nggak pulang-pulang, sudah lapor ke polisi, missing, orangnya hilang. Polisinya bilang, kami hari ini menerima ribuan, nih polsek, ribuan laporan orang hilang, semuanya hilang. Bukan hilang, mereka terangkat. Sudah misalnya hari Minggu, pas pengangkatan ini, pas hari Minggu, sudah datang ke gereja. Biasanya Pak John jam 7 sejam sebelumnya sudah di gereja. Ini Pak John tidak ada yang ngatur kursi. Misalnya cuma ada 2, yang 2 mana? Sudah tunggu-tunggu, oh mungkin Pak John terlambat. Sampai jam 8 saya nggak nongol-nongol. Yang main musik mana? Loh, separuh ada, separuh enggak. Misalnya, Pak Hendra di mana? Pak Hendra nggak ada. Pak Hendra sudah diangkat, haleluya Pak Hendra. Woi, Bu Rika ada. Saya balik dah ya. Soalnya yang berkuasa Bu Rika, yang megang uang Bu Rika. Atau adil saja, Pak Hendra nggak ada, Bu Rika mana? Nggak ada juga, haleluya. Ya, jangan lupa nanti kasih sesuatu. Yule ada, Wati di mana? Nggak tahu, takut saya. Sampai jam 8 lebih, yang main musik gelisah, WL gelisah. WL-nya nggak ada, singernya ada. Gimana nih ibadahnya? Gimana? Nggak ada. Nathan ada nggak Nathan? Ada katanya dia. Saya waktu Nathan mau diangkat terlalu berat sayapnya. Aduh keberatan, jatuh lagi. Pengangkatan. Yang diangkat sudah enggak usah pusing. Ya mobilku nanti siapa yang punya itu? Aku belum sempat mewariskan kepada anakku yang kekasih. Enggak ada kepikiran di sana. Di mana hatimu di situ hartamu. Kalau hati sudah di surga ngapain mikirin harta di dunia? Amin. Yang amin tinggalkan dompet kalau mau pulang. SIM, SNK, KTP kamu bawa, saya nggak perlu. Dompet sama isinya tinggal ya. Pengangkatan, waduh aku ketinggalan. Loh, ya orang-orang ini yang nanti akan dibunuh oleh Babylon agama. Ya. Tetapi perhatikan nubuatan ini. Tolong dibacakan Wahyu 17 ayat 15. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak
dan kaum dan bahasa. Ya, amin. Wahyu 17 mengatakan perempuan scarlet pakai pakaian scarlet color duduk di atasnya binatang scarlet color ini akan duduk di atas air. Jadi saudara jangan mengartikan secara hurufiah perempuan itu duduk di atas air. Tidak, maaf saudara ya, dia tidak sedang berak. Dia tidak sedang kum-kum. Dia tidak sedang pipis. Dia tidak sedang di atasnya jacuzzi. No. Air itu gambaran dari orang-orang bangsa-bangsa yang sudah terpengaruh ajaran New Age Movement. Jadi bukan jangan saudara gambarkan, oh air dia duduk di atas air. Itu kan main air dia. Ngapain wanita itu main air? Wanita yang pakai scarlet color dan lain sebagainya itu kan juga melambangkan dia ini Babylon agama, New Age Movement. Itu bangsa-bangsa yang sudah dipengaruhi oleh ajaran New Age Movement. Maka dikatakan semua air yang telah kau lihat, berarti banyak. Kalau enggak banyak enggak ditulis di sini. Tapi akhirnya seperti yang tadi saya katakan, antikris ini akan membunuh semua penganut Babylon agama alias membunuh New Age Movement. Kenapa? Lupa. Saya ada pertanyaan Pak. Oke silakan. Apa? Kelompok New Age Movement atau Babylon agama itu kan nanti akan menguasai dunia, berjaya dia. Masa antikris bisa membunuh mereka semua? Jangan salah loh saudara. Pada saat ini penguasa dunia itu bukan Tuhan Yesus Kristus. Saya kasih tahu kepada saudara. Pada saat masa antikris ini, penguasa dunia yang berkuasa dalam dunia ini bukan lagi roh Allah. Tidak ada. Semua kuasa akan dipegang oleh seorang yang bernama Antichrist. Ini Antichrist ini bukan lambang, tapi nanti akan ada orangnya keluar. Jangan heran, misalnya yang keluar Antichrist itu ada ternyata David Martin. Oh enggak, ya. Pak David sudah terangkat atau enggak? Enggak tahu katanya. Bu, belikan tiket dulu dia sekarang. Ada yang telepon saya? Halo? Tolong dong dibunuh HP-nya. Jangan di silent, dimatiin. Antikris yang akan punya kuasa penuh. Kalau dia bilang, bunuh semua Babylon agama, pengikut New Age Movement. Disikat. Antikris ini punya kuasa loh. Kalau seorang bisa jadi pemimpin itu pasti dia punya kuasa. Kalau saya lihat di film-film ya, pemimpin itu pasti punya kuasa. Entah dia pintar main kungfu, entar kalau saudara senang lihat sinetron-sinetron Indonesia, ya dia bisa terbang. Dia gini, bus keluar api, iya kan? Dia tiup beku, wih itu kan kesenangan saudara semuanya. Cuma saudara diem aja di tempat ini. Di sini semuanya baik-baik ya. Ini akan dibunuh. Kenapa kok dibunuh? Kenapa kok berkelahi Pak? Kan mereka tadinya sohib. Nah ini saya perhatikan. Ini loh. Lihat khususnya ajaran nomor 2 ini. Semua adalah Allah. Ini ajarannya Babylon agama alias New Age Movement. Semua adalah Allah. Loh, Antikris ini kan tidak senang. Aku ini Allahnya. Ya, coba saudara di slide ini. Begitu ini buah sulung gereja diangkat, aku ini loh Allahnya, tapi masih belum nampak proklamirkan secara
universal nanti di sini. Dia nggak senang orang antikris ini menyatakan diri sebagai Allah kok. Makanya dia akan menjadikan bait Allah sebagai markasnya. Apa tuh bait Allah? Bait Allah akan dibangun oleh orang Yahudi nanti itu. Nanti akan dibangun bait suci, tabernakel yang terakhir. Itu dibangun sama orang Yahudi. Kenapa kok orang Yahudi bangun nanti akan dimenceloi, dikuasai oleh antikris? Ya itulah firman Tuhan, semua itu dari firman Tuhan. Firman Tuhan sudah bilang orang Israel alias orang Yahudi itu bangsa yang apa? Bengkong, bukan bengkoang, tegar tengkuk. Mereka tegar tengkuk, istilah bahasa Jawa ini kopeh. Apa? Tidak bisa dikasih tahu lah. Tetap akan dibangun, tapi nanti dikuasai oleh antikris. Kenapa dia menguasai bait suci Allah? Sebab dia merasa dia itu Allah. Betul kan? Kalau dia merasa dia raja, dia tidak perlu di bait suci, dia di kerajaan toh. Ngerti saudara? Kenapa dia menguasai bait suci Allah? Karena dia merasa dirinya itu apa saudara? Jawab, Allah. Allah harus tinggal di bait sucinya. Loh begitu toh. Tetapi ajaran New Age Movement ini mengatakan semua adalah Allah. Loh, lah antikris ini jadi mendem. Saudara bisa ngikuti, mengerti? Kalau enggak nanti saudara putar lagi, dengar lagi di YouTube. Enggak usah bingung sama pulsa. Uang bisa dicari, ilmu itu harus dibayar dengan mahal. Repot. Semua adalah satu, oke lah. Semua kita adalah ilahi. Lah ini juga membingungkan antikris. Gimana sih? Orang aku yang Allah, aku yang penguasanya kok. Khususnya yang nomor 2 ini. Jadi saat antikris memproklamirkan diri sebagai Allah, kapan itu? Nah, nanti keluarin slide ini ya Nathan. Di sini tuh. Begitu dia ngomong, orang-orang ini bukan Allah. Tak kasih tahu ya. Dia ngasih pengumuman di seluruh dunia, broadcast seluruh dunia. Seluruh televisi, internet, apa semua lain. Semua ini bukan Allah. Yang Allah itu cuma satu, siapa? Saya. Apa buktinya? Apa buktinya? Yang bukan Allah saya bunuh. Kita kan bisa soal pembunuhan ini. Yang bukan Allah saya bunuh. Kalau dia memang Allah, dia tidak mati. Tetapi kalau dia Allah-Allah palsu, dia akan mati. Tak buktikan dia, disekat sama dia. Loh, orang-orang itu kan bukan Allah, ini cuma kan faham ajaran saja. Semua adalah Allah. Ini faham ajaran. Ya mereka bukan Allah, mereka mati. Disikat oleh antikris, saudara. Tolong, 17 ayat 16. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu, serta binatang itu, akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Iya. Kalau saudara membaca ini, saudara jangan mengimajinasikan secara hurufiah. Pelacur itu akan telanjang, mudo. Ini ngawur. Saya sarankan guru-guru sekolah minggu tidak mengajarkan ini kepada anak-anak. Anak-anak akan bingung nanti kalau baca ayat ini. Wah, pelacur itu akan telanjang, terus diartikan dagingnya akan dimakan, lalu dibakar dengan api jadi sate wanita pelacur. Bukan. Wanita pelacur ini gambaran Babylon agama, gambaran pengikut New Age Movement. Saudara lihat dengan cara apa antikris membunuh mereka? Ini loh.
Saudara yang kelewatan datang minggu depan. Saya baru mendapatkan hikmat dari Tuhan yang saya akui luar biasa ini. Karena saya sudah bertahun-tahun menguasai soal eskatologi, tapi baru kali ini saya melihat ayat itu. Dan saya tidak pernah ngomong selama ini di khotbah bahwa satu kali bumi ini akan dibakar. Dan itu saya tidak pernah tahu dari guru-guru saya yang dulu, tidak pernah dibahas. Setelah kerajaan 1000 tahun damai selesai, bumi ini nanti akan dibakar. Oleh siapa? Oleh Allah. Antikris ikut-ikut caranya Allah. Dia membasmi dengan cara apa? Dibakar. Kalau kamu memang Allah, tak bakar, kamu tidak mati. Tapi kalau kamu bukan Allah, kamu akan mati. Saya tanya, orang kalau dibakar mati atau enggak, saudara? Mati atau enggak? Mati. Berarti bukan Allah toh. Nanti Antikris akan membinasakan. New Age Movement, Babylon agama ini akan dibasmi. Di mana? Di sini. Jadi Babylon agama New Age Movement ini 3,5 tahun berjaya. Mereka akan dibasmi. Bukan oleh Allah loh ya. Bukan. Oleh Antikris. Mereka akan dibasmi dengan api, bukan oleh Allah, oleh Antikris. Kalau saudara tertinggal ya, sekali lagi saya ngomong, kalau saudara yang di rumah dengarkan ini, minta hikmat pimpinan Tuhan untuk hidup semakin benar. Kalau saudara tertinggal, saudara akan menghadapi bencana-bencana yang luar biasa. Bencana yang pertama ini ya ini Antikris toh. Ini kan masanya Antikris. Bencana yang kedua ini adanya Babylon agama. Jadi sekarang sudah mengerti aniaya awal ini bukan hanya yang kita baca di Wahyu yang terjadi begini kesengsaraan, tetapi juga oleh kelompok New Age Movement. Kamu menyetujui LGBTQ+ apa enggak? Menyetujui ini enggak? Menyetujui ini apa enggak? Bukan hanya soal cap 666 nanti. Tapi lebih daripada itu. Ajaran New Age Movement ini menyelewengkan. Kan kita sudah periksa periode yang lalu itu bahwa take God and apa out of the education dan lain sebagainya. Keluarkan Allah dari sistem pendidikan. Ya. Orang tua bukan otoritas lagi lah. Jadi anak-anak kurang ajar semua sama orang tua. Dan sekarang ini gejalanya sudah kelihatan. Sekarang ini makin banyak orang yang suka memberontak. Saya punya teman dari gereja lain. Saya tanya sama dia, ya orang itu gereja lain tetapi tiap minggu dia selalu minta khotbah saya karena dia senang. Tapi saya tidak pernah saya nulis begini. Kamu sekalian aja pindah ke gereja saya. Sebab saya ini bukan orang yang punya prinsip memindahkan gandum dari gudang ke gudang. Supaya saudara juga dengar yang di rumah. Saya ini bukan orang yang senang mancing di kolam. Saya senangnya mancing di laut. Meskipun saya bukan pemancing. Itu istilah. Saya nggak pernah ngomong, kok enggak pindah saja ke gereja saya. Kalau saya ngomong gitu, mungkin itu yang ditunggu oleh dia. Oh Pak John bukakan pintu, mari saya pindah mulai minggu depan. Enggak. Waktu berganti kita dulu YouTube premier hari Minggu lalu ganti Senin, dia Minggu malam tanya sama saya, Pak John kok YouTube-nya nggak ada, saya cari-cari. Oh iya saya pindahkan ke Senin, maaf lupa ngasih tahu. Minggu ini saya WA dia, saya tanya gini, saya iseng-iseng buka YouTube, saya lihat gerejamu kok sudah enggak ada siaran YouTube lagi ya, kenapa? Dia bilang, iya Pak, kita mulai Mei ini sudah ibadah onsite lagi dan yang ngurus masalah YouTube-nya itu keluar katanya.
keluar dari gereja. Saya nggak perbanyak pertanyaan lagi. Terus saya berpikir, nah itulah orang saya suka memberontak, merasa dia pinter, merasa dibutuhkan di gereja. Kalau nggak ada saya, YouTube-nya nggak keluar toh, ibadah online-nya. Lalu dia keluar dari gereja, mungkin pindah ke gereja yang lebih besar. Orang sudah suka memberontak, anak-anak sekarang sudah memberontak sama orang tua. Anak masih kecil untung sekarang tidak sekolah langsung, jadi orang tua irit uang jajan. Coba dulu uang jajan dikasih sama orang tuanya warna warna ungu. Warna ungu itu berapa saudara? 10.000. Yang atas jawab 100.000 katanya. Wih, udah berubah scarlet color dia. 10.000. Anaknya jawab, enggak mau yang ungu, mintanya yang biru. Yang biru itu berapa saudara? Hah? Salah. 1.000. Dikasih 10.000 enggak mau, mintanya 1.000. Enggak. 50.000. Nanti yang biasa dikasih warna hijau, ya mintanya enggak mau yang hijau, maunya yang merah. Wah, repot sekarang nih. Anak-anak makin lama makin memberontak. Mamanya, papanya pesan, anak gadisnya, kamu boleh pergi sama pacarmu tapi jangan pulang terlalu larut malam. Dia enggak pulang larut malam, sekalian dia pulangnya apa saudara? Nah, saudara bisa jawab toh? Itu pengalamanmu. Ya, Pak Anton ketawanya paling keras, itu dia dulu saudara. Dipeseni sama bapaknya, ya maaf, barusan meninggal. Kamu boleh pacaran sama sama Siti, dulu belum sama dia, bukan. Pak Anton ini pacarnya banyak saudara. Ya, cuma nggak ada yang mau sama dia, yang mau cuma dia saja. Jangan pulang larut malam ya. Nggak pulang dia malam itu. Subuh baru pulang. Banyak yang suka memberontak. Tuh. Saudara orang tua, saya lihat di tempat ini banyak yang ganggu. Iya. Anakku sekarang sudah mulai kurang ajar. Ini memberontak di gereja toh. Waduh, saya bilang, ya sudah ikuti ibadah khotbah online saya toh. Terus dia jawab, pasti Pak. Saya jawab, pasti pas. Nah. Nggak ngerti saudara? Makanya saudara jangan beli bensin di Pertamini. Beli di Pertamina pasti pas. Pertamini pasti Pak. Apa tuh Pak Pertamina? Nah, saudara kurang ilmu ya. Saudara keluarlah dari gua saudara itu. Haleluya. Oke? Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah dia ingkar janji. Lebih yakin lagi. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami, dan mengandalkan-Mu Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada
sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Angkat tanganmu, kasih diikut nyanyi. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Katakan, sebab bagimu. Lebih yakin lagi. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Biarlah talawala urikiterele alambaralala, sembah Dia, agungkan Tuhan, muliakan Dia. Sungguh luar biasa Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat adanya. Perkataan-Mu ya dan amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya firman Tuhan yang kami dengar adalah kebenaran. Kebenaran yang akan membawa hidup kami di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pagi ini kami boleh diingatkan, biar kami hidup senantiasa di dalam kebenaran Tuhan. Kami yakin dan percaya, kami butuh Roh Kudus-Mu supaya kami mendapatkan hikmat, sehingga kami boleh hidup di dalam kebenaran, tidak terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa membawa kami hidup di dalam kebenaran Tuhan, membawa hidup keturunan kami, anak cucu kami, hidup di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Sehingga kami Tuhan boleh mengalami pengangkatan. Kami tidak mau tertinggal, kami mau mengalami pengangkatan bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya firman-Mu itu hidup, firman-Mu itu adalah kebenaran yang membawa kami ke dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati kehidupannya, berkati rumah tangganya, berkati pelayanannya. Biarlah Tuhan kehidupannya semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang.
Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap penyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Karena kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka dan Kau sedang mencurahkan berkat-berkat-Mu yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Berkati setiap persembahan yang sudah diberikan, setiap pelayan kemah suci pada hari ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Setiap tangan yang belajar mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Janji firman Tuhan yang ya dan amin akan direalisasikan dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa, pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terima kasih telah mengikuti ibadah Gereja Kristus Jawaban. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfernya ke rekening sebagai berikut. Atau saudara dapat men-scan QR Code berikut ini. Dan bagi saudara yang ingin memberikan persepuluhan, dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Terima kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.